Selamat siang, kami dari kelompok 2 Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Budaya 5 akan membahas mengenai materi trajektori budaya pada masa Renaissance yang berjudul Renaissance and the Age of Exploration. Pengertian Renaissance. Renaissance berasal dari bahasa Latin yaitu renaître yang berarti hidup kembali atau lahir kembali. Pengertian Renaissance adalah menyangkut kelahiran atau hidupnya kembali kebudayaan klasik Yunani dan Romawi dalam kehidupan masyarakat Barat. Era Renaissance sendiri berawal dari abad ke-14 hingga abad ke-17. Kebudayaan Renaissance ditujukan untuk menghidupkan kembali humanisme klasik. Saya akan menjelaskan mengenai pengaruh Renaissance terhadap kebudayaan global. Dalam hal teknologi, dengan berkembangnya ilmu navigasi, dimulailah penjelajahan samudera. Mencari daerah penghasil rempah-rempah, penjelajahan samudera ini di samping mencari daerah penghasil rempah-rempah juga menyebarkan pengaruh-pengaruh hasil Renaissance terhadap daerah-daerah yang dikunjungi, seperti penyebaran agama Nasrani, pembangunan bangunan bergaya Eropa, dan masuknya paham liberalis. Dalam hal bidang seni dan budaya, cukup berkembang pesat, di mana sebelumnya terfokuskan ke dalam corak ketuhanan, sekarang bercorak lebih bebas dan tidak terikat dengan ketuhanan. Pengaruh selanjutnya ialah banyak penemuan-penemuan penting yang bermanfaat bagi banyak orang melalui pemikiran-pemikiran yang sudah bebas. Contohnya penemuan mesin cetak, penemuan kompas, dan lain-lain. Selain itu muncul pencarian daerah-daerah baru dengan kepentingan seperti berdagang, mencari sumber komoditas, dan menjelajah tempat-tempat asing. Kedatangan bangsa Eropa ke wilayah lain membawa pengaruh cukup besar kepada budaya yang sudah berkembang di daerah tersebut. Misalnya, rumah dan bangunan yang bergaya tradisional tergantikan dengan model-model Eropa. Cara berpakaian juga mengalami perubahan, walaupun tidak semua masyarakat melakukannya. Dan cara berpikir yang berbeda dikarenakan mendapat pengaruh pemikiran dari Barat. Baik, selanjutnya masuk ke pengaruh Renaissance terhadap Indonesia pada masa sekarang. Dalam bidang seni dan pengetahuan, dengan adanya karya-karya seni dari Leonardo da Vinci, Michelangelo, Filippo Brunelleschi, yang memiliki metode perspektif pada karyanya, dan masih banyak lagi, karya-karya inilah yang hingga saat ini membawa inspirasi bagi Indonesia. Kemudian, pengetahuan dalam matematika dan kedokteran juga bisa seperti sekarang ini karena periode Renaissance. Contoh lainnya juga terdapat pada arsitektur kuno yang ada di Indonesia seperti gereja, kantor pemerintahan, benteng yang memiliki corak budaya Eropa. Di bidang politik, periode Renaissance mempengaruhi dalam berakhirnya sistem feodalisme. Selain itu, tatanan pemerintahan juga berubah. Misalnya seperti sekarang ini, di Indonesia dapat menjadi negara republik dan kedaulatan tertinggi dipegang oleh rakyat dengan adanya wakil rakyat seperti DPR dan DPRD yang menjembatani antara rakyat dan pemerintahan pusat. Kemudian, sikap humanisme juga berdampak kepada individu pada masa sekarang ini. Setiap orang menjadi lebih bebas dalam segala sesuatu. Selain itu, timbul pola pikir kritis yang membuat masyarakat tidak mudah percaya pada hal-hal yang berbau irasional. Cara kita melihat apakah ada trajektori budaya dalam kasus Renaissance dan masa eksplorasi adalah dengan menelusuri hasil kebudayaan dari pengaruh Renaissance terhadap budaya lokal. Misalnya, bangunan di suatu wilayah awalnya bercorak khas budaya setempat, mulai dari arsitekturnya, pewarnaan, dan bahan pembuatannya. Masuknya bangsa Eropa ke wilayah tersebut yang membawa pengaruh dari Renaissance mempengaruhi gaya bangunan di wilayah tersebut. Bangunan yang awalnya hanya berbentuk sederhana diubah menjadi bangunan yang lebih modern, tetapi tetap ada unsur dari budaya lokalnya, sehingga bangunan atau rumah sudah mengalami penggabungan antara budaya lokal dengan budaya Eropa. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan, terima kasih.